Siapa mereka ini pengikut Muhammad? Alladzina ukhriju min diyarihim. Orang-orang yang telah diusir dari tanah air mereka min ghairi haqqin, tanpa alasan yang benar, illa kecuali ay yaqulu rabbuna Allah. Sebab mereka mengusir mereka dari kampung adalah karena mereka mengatakan dan beriman Rabbuna Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati wa akhwati fillahi jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمد الله العظيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين الذي قام أمام أهل الدنيا يدعوهم إلى دين الحنيف القويم. وبعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقد قال سبحانه وتعالى وهو يحثنا على تقواه في السر والعلان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. A'izai, semua yang saya hormati dan saya cintai, semoga kita semua dalam lindungan, rahmat, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dimudahkan jalan dalam menjalani hari-hari kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala dan menuju syurganya. Diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, semoga selalu dalam hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kajian kita malam ini, Sirah Nabawiyah, perjalanan dan sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang membahas kegiatan Nabi membangun masyarakat baru di Madinah. Minggu yang lalu kita sudah menerangkan kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Memanglah begini perjalanan dakwah. Tugas dakwah Islamiyah yang dijalankan oleh Rasulullah dan pengikut beliau yang setia adalah perjalanan yang menantang, tidak mulus. Itu sunnatullah. Selalu ada rintangan dan halangan. Ada hal-hal yang menghambat, mengganggu kegiatan dakwah ini. Yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahap-tahap awal ini yang sangat mengancam adalah teror-teror, ancaman yang datang dari kaum Quraisy di Mekah. Mereka ini sangat dendam, menyimpan
rasa dendam dan sakit hati, dan mempunyai keinginan dan ambisi untuk memerangi Nabi dan kaum muslimin yang sudah memiliki tempat tinggal, memiliki kekuasaan, memiliki pemerintahan tersendiri jauh nun di sana, di Yathrib, yang kemudian berubah menjadi Al-Madinah. Jadi datangnya dari Mekah sana ancaman. Yang pertama ketahuan adalah saat tokoh yang terkenal di kalangan orang Ansar bernama Sa'ad bin Mu'adz pergi ke Mekah untuk berumrah, berjumpa dengan kawan lama, musuh Nabi tapi kawan lama beliau bernama Umayyah bin Khalaf. Ada apa kamu datang ke sini wahai Sa'ad? Saya seperti biasa ingin umrah, tapi kedatangan saya mesti saya lapor dulu pada bos lah. Siapa tahu saya diberi kesempatan dan diberi keamanan untuk melakukan umrah. Ya, sebagai kawan lama saya mengizinkan kamu, tapi pergi dengan saya. Jangan kamu nanti diserang dan diamuki oleh orang. Saya ada kesempatan besok siang saya antarkan kamu ke sana. Ketika Nabi sedang tawaf, beliau berpapasan dengan Abu Jahal. Abu Jahal tahu siapa ini, tapi dia sindir. Wahai Abu Safwan itu panggilan bagi Umayyah bin Khalaf. Siapa itu? Inilah kawan kita Sa'ad bin Mu'adz. Ada apa dia ke sini? Ya, mau umrah. Oh, mau umrah. Lihatlah, wahai Mu'adz, wahai Sa'ad, kami memberi Anda keamanan dan keizinan untuk berumrah, tawaf di Ka'bah. Seandainya bukan datang bersama Abu Safwan, Umayyah bin Khalaf, sungguh kami kejar dan kami hambat engkau jangan sampai melakukan ini. Sa'ad tidak terima. Kalau kamu berani mengganggu saya juga akan mengganggu kalian. Waktu pergi berdagang ke Syam, kami ganggu di jalan. Terus mereka bertengkar, dilerai oleh Umayyah bin Khalaf. Jangan, tak usah. Itu sudah ada bukti. Kemudian pemuka Quraisy ini mengirim utusan bertemu dengan orang-orang Muhajirin. Bawa surat. Di samping disampaikan secara lisan. Jangan terlalu berbangga kalian sudah bisa pindah ke Madinah. Belum tentu aman. Dan kami tidak membiarkan kalian duduk tentram di sini sebelum kami habiskan sampai ke akar-akarnya. Lihat ya, jangan salahkan Islam. Siapa ni yang ngancam? Jangan bilang Islam teroris. Kami punya pasukan akan mendatangi kamu ke depan rumahmu dan akan membabat, menghabiskan semua tanam-tanammu yang ada di depan rumahmu. Kemudian mereka mengirim surat ke Abdullah bin Ubay, ketua munafikin. Wahai Abdullah, kami tahu kalau engkau dan kawan-kawanmu adalah sahabat kami.
tolong persiapkan pasukan di dalam sebelum kami bawa pasukan besar dari Mekah. Tolong siapkan sebuah pasukan yang bagus. Dan sebaiknya kamu dulu mulai mengusir Muhammad, nanti kami datang untuk membantu. Jangan nampak kami yang memulainya. Oke, bos? Oke. Baik. Lalu Abdullah bin Ubay mempersiapkan pasukan untuk mengusir Nabi dan kaum muslimin. Sedang kasak kusuk, Nabi datang. Wahai Abdullah, ada apa saya dengar? Ya, apa ya? Saya sudah tahu, kalian sudah berhubungan dengan orang Mekah dan kalian akan membuat huru-hara di sini, nanti dibantu orang Mekah. Tidak apa-apa, tapi ingat, kalau terjadi kekacauan di tempat yang sudah aman, saya sudah mengikat perjanjian dengan semua orang, termasuk dengan Yahudi. Kamu bertanggung jawab. Nanti kamu, anakmu, istrimu, saudara-saudara kamu, kalau nanti jadi korban, kamu yang harus bertanggung jawab. Mau tanggung jawab? Saya mau tanggung jawab? Tidak. Lalu dia urungkan niat jahatnya. Terus ancaman teror terus tidak berhenti. Akhirnya Nabi dalam keadaan gelisah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 78, Allah menjamin, wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan memelihara engkau Muhammad daripada gangguan manusia siapapun. Jangan takut. Datang ancaman teror terus-menerus sehingga Allah menurunkan surat Al-Hajj ayat 39, 40 dan 41. Dan ini bahagian dari kegiatan dakwah Nabi. Dakwah memang ada bermacam-macam kegiatan. Diizinkan oleh Allah. Bunyinya, udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. Di ayat 41, الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Ini Allah turunkan ayat 39, 40 dan 41 dalam surah Al-Hajj. Maknanya apa? Telah diizinkan kepada orang yang diperangi bi annahum zulimu, karena mereka dizalimi, dibenarkan untuk membentuk pasukan militer yang bersenjata. Datang dari Allah. Udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. Diizinkan mereka membentuk satuan militer al-musallahah yang dipersenjatai. Apa teroris? Bukan. Untuk apa? Tujuannya yang pertama adalah defensif, mempertahankan diri. Dakwah tidak mudah. Kalau enggak ada kekuatan mempertahankan diri, hancurlah dakwah ini. Yang penting bukan Nabi punya niat memerangi orang. Jangan bilang Islam ini pakai pedang, menyebarluaskannya. Pedang ada, tapi untuk apa pedang ini?
Diizinkan, bukan diperintahkan. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi orang yang diperangi dan telah dizalimi supaya mereka mempertahankan diri, membentuk pasukan militer yang bersenjata. Allah izinkan karena mereka diperangi dan dizalimi. Dan Allah mengatakan, wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah sangat berkuasa untuk memberi pertolongan kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya supaya menang, memberi kemenangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini pengikut Muhammad? Alladzina ukhriju min diyarihim. Orang-orang yang telah diusir dari tanah air mereka, min ghairi haqqin, tanpa alasan yang benar, illa kecuali ay yaqulu rabbuna Allah. Sebab mereka mengusir mereka dari kampung adalah karena mereka mengatakan dan beriman Rabbuna Allah. Bukan mengambil harta orang, bukan menjajah orang. Perintah Allah untuk menyebarkan Islam, mengajarkan orang supaya bertauhid kepada Allah. Enggak ada kesalahan lain, mereka diusir. Kenapa orang sangat benci kepada Islam? Apa kerja Islam? Kemana-mana Islam ini dibenci orang sampai sekarang. Apa kerja orang Islam? Allah menjelaskan dalam surah 41. Alladzina in makkannahu fil ardh aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Orang Islam ini bila diberi kesempatan dan kedudukan oleh Allah, kerjanya aqamus salah, mendirikan salat, wa atawuz zakah, menunaikan zakat untuk membantu orang, wa amaru bil ma'ruf, menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf, wa nahaw 'anil munkar, melarang orang berbuat yang mungkar, yang merusak, yang merugikan, yang menghancurkan kehidupan. Ada lebih enggak? Walillahi aqibatul umur, semua urusan seperti yang diatur oleh Allah dan semuanya akan berujung berakhir dengan ketentuan Allah. Perjuangan begini dia. Jadi Islam ini ingin mengajarkan orang beribadah, tolong menolong, berbuat kebaikan, melarang yang mungkar. Inilah punca Islam, dibenci sepanjang zaman, tidak ada yang lain. Enggak boleh berjudi, enggak boleh buat maksiat, enggak boleh narkoba, enggak boleh merampas harta orang, enggak boleh makan riba, enggak boleh menipu orang dalam mencari rezeki, enggak boleh menindas orang-orang lemah, enggak boleh menzalimi kaum wanita, enggak boleh menyanyiakan anak yatim. Ada apa ini? Ada apa yang lain? Ada yang nyuruh korupsi? Enggak ada. Ada yang nyuruh ngambil hak orang? Dilarang. Lihat. Jangan bilang Islam cari gara-gara di mana-mana. Syahadat kita kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat. Jangan salah-salah kita meneror Islam, memfitnah Islam, nanti syahadat kita jadi batal. Maka saya ingin terangkan pelajaran ini supaya didengar oleh semua orang. Baik. Sekarang Rasul dapat mandat dari Allah. Bagi yang yakin ada Allah, yang yakin enggak ada Allah, dibuat Nabi Muhammad buat-buat sendiri. Yang yakin Muhammad cari pangkat dunia, buat-buat sendiri. Enggak yakin ini tugas kerasulan dari Allah, bagian pada dakwah. Udzina, diizinkan, bukan perintahkan. Pasalnya apa? Mereka akan memerangi Muhammad. Pasalnya apa? Mereka telah dizalimi sejak di Mekah dulu. Harta diambil, yang lemah disiksa, yang diberi izin, yang ada uang, dengan meninggalkan uang di kampung, mereka dibiarkan pergi, yang lain ditahan di sana. Bukan zalim mereka ini. Bukan perbuatan zalim ini. Allah mengatakan bi annahum zulimu, karena mereka dizalimi. Mereka mengadu kepada Allah. Allah memberi mandat dan izin, ayo berjuang, pertahankan diri. Enggak suruh perang, pertahankan diri. Pertama, untuk kepentingan defensif. Kedua, untuk counter attack,
membalas tindak balas serangan kalau mereka nyerang. Apakah ini teroris? Bukan. Lalu atas izin itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk al-quwwatul al-jaishiyah al-askariyah al-musallah. Pasukan tentera yang dipersenjatai. Senjata ya, jangan bayangkan meriam senjatanya pedang. Apa lagi? Panah, busur, lain-lain. Senjata zaman itu. Maka Rasulullah SAW membentuk tim. Pertama, mempelajari seluruh jalan dan jalur yang menghubungkan Mekah dan Madinah. Jalan dan jalur-jalur yang bisa tembus, cabang-cabang jalan. Coba pelajari. Kedua, buat perjanjian dengan suku-suku yang tinggal berdekatan dengan jalur dagang, di mana kaum Quraisy mengambil rute jalan perdagangan, rute perdagangan dari Mekah ke negeri Syam lewat Madinah. Suku yang paling dekat namanya Juhana. Bangsa Juhana yang paling dekat tinggal. Kesitulah disuruh datang pertama buat perjanjian. Supaya kalau nanti datang pasukan dari Mekah, tolong beritahu kepada kami mereka mau datang menyerang kami. Dan kalau kami nanti datang mempertahankan diri, tolong bantu. Jaminan kita tidak saling berkhianat dan tidak saling memerangi, buat perjanjian. Kemudian Nabi menyuruh patroli tetap ke jalur-jalur ini, mengirim satuan pasukan untuk mengontrol. Jangan-jangan nanti sambil pulang atau sambil pergi bawa barang dagangan nanti belok ke Madinah menghabiskan kami, memerangi kami. Kami duluan siaga, kontrol, patroli secara tetap. Untuk apa? Supaya jangan terganggu. Yang kedua, dengan harapan orang Mekah jangan sewenang-wenang mengancam. Dan lebih jauh Rasulullah berharap mereka sadar, insaf, mau membuat perjanjian damai, bukan berperang. Mau membuat perjanjian damai dan kaum muslimin tidak saling menyerang dan tidak saling mengganggu. Jalur dakwah kalian aman, tolong kami jangan diganggu di Madinah ini. Harapan Nabi begitu, tapi mereka membalas dengan yang tidak diharapkan oleh Nabi dan kaum muslimin. Lalu Nabi membentuk pasukan pertama. Pasukan pertama dibentuk oleh Nabi, dipimpin oleh Hamzah bin Abi Thalib, pamannya sendiri. Jangan untuk perang angkat orang lain, diri sendiri enggak mau. Dan jangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pun kaum Ansar jangan ajak. Jangan mereka nanti mengeluh, sudah menumpang di tempat kami, ngambil orang kami untuk perang. Semuanya 30 orang dikirim oleh Nabi di bawah panglima Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Bendera dikasih oleh Nabi ke pembawa bendera. Pembawa bendera bernama Marthad dengan sa titik 3. Marthad Kannas bin Husn Al-Ghunwi namanya. Marthad Kannas bin Husn Al-Ghunwi. Panglima pertama ialah Hamzah bin Abi Thalib. Pembawa bendera bernama Marthad Kannas bin Husin Al-Ghunwi. Dikirim oleh Rasulullah pada tanggal 1 Ramadan tahun pertama Hijriah. Dikirim ke mana? Ke kampung bernama Saiful Bahri. Saiful Bahri namanya. Mereka
siap siaga di sekitar Saiful Bahri, menunggu kepulangan kafilah dagang kaum Quraisy yang sedang di jalan dari negeri Syam pulang ke Mekah. Jalurnya di tempat itu namanya Saiful Bahri. Pasukan dagang dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham dengan 300 peserta dalam kafilah dagang. Ketika mereka sudah bertemu, kaum muslimin berdiri ya, tetap siaga, sudah ada senjata. Mereka juga mau membalas, tapi dihalang oleh pemimpin suku yang Nabi telah menandatangani surat perjanjian, yaitu suku Juhanah, suku Juhanah. Orangnya bernama Majdi bin Umar Al-Juhani. Majdi, jangan pulang, aman, kamu pulang juga, kata Majdi. Majdi bin Amr Al-Juhani melerai. Tanggal 1 Syawal Rasulullah mengirim lagi patroli kedua. Panglimanya Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib dengan 20 orang pasukan, semuanya orang Mekah, tidak ada orang Madinah. Yang pahit-pahit semua saudaranya Nabi. Ubaidah ini anak Al-Harith, anak Abdul Muttalib, kakek Nabi. Al-Harith anak Abdul Muttalib, anaknya Ubaidah. Berapa orang? 20. Bendera berwarna putih. Jangan bilang hitam. Orang nuduh sekarang warna hitam itu bendera Nabi. Ada orang angkat-angkat sehingga alasannya mereka, ya, ini teroris dan sebagainya. Nabi warna putih. Siapa yang pegang benderanya? Pasukannya siapa yang memimpin? Sudah jelas Ubaidah. Yang memegang bendera bernama Mistah bin Uthathah. Mistah bin Uthathah. Uthathah. Kemana? Kalian pergi ke Batil Rabiq, ke pedalaman Rabiq, arah ke Jeddah kalau sekarang. Rabiq. Perhatikan, ada rombongan yang sedang mau pergi, bukan pulang, dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb dengan 200 peserta dalam kafilah dagang. Orang ini ya mengintai aja, bukan membunuh, mengintai. Semacam memperlihatkan kami kalau diganggu lawan. Kami enggak suruh nyerang kalian, tapi kami kalau diganggu melawan. Sebaiknya kalian berdamailah dengan kami. Pesannya sebegitulah. Ya, enggak jadi perang. Enggak ada perang. Sudah 2. Kemudian dikirim lagi ke Al-Kharrar oleh Nabi pada tahap berikutnya, dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak boleh naik unta, jalan kaki. Siang jalan ikut hutan, malam jalan di jalur dagang. Itu pasukan ketiga, rombongan ketiga dikirim Rasulullah. Tidak jadi, enggak ada perang, enggak ada perlawanan. Yang keempat, beliau sendiri pimpin. Bulan Safar. Bulan Safar. Beliau sendiri. Kemana pergi? Ke dekat daerah meninggal ibunya di Abwa dan Waddan. Beliau sendiri 25 hari di situ menunggu, ingin memperingatkan pasukan orang Quraisy, kafilah dagang, jangan mengganggu. Tidak terjadi peperangan.
Berikutnya, pada bulan Rabiul Awal, Nabi mengutuskan yang kelima ke Buwab. Berikutnya, pada bulan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir ke Safawan, namanya Safawan. Berikutnya dikirim ke Dzul Usyairah, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Berikutnya dikirim ke An-Nakhlah, 8 kali kirim. Kami awak kafir. Kami buat saya awak Muhammadnya. Di mana sekarang buat rapat mereka? Tiap bulan dipantau, dipatroli kita. Bagaimana kita ambil? Berdamai atau tidak? Jangan berdamai. Jangan berdamai. Cari jalan perang. Nabi enggak pernah nyerang. Nabi menyuruh pasukan patroli untuk 2 tujuan. Pertama, mempertahankan diri. Yang kedua, membalas kalau diserang. To counter attack. Untuk mengcounter serangan. Bukan untuk tujuan lain. Tapi mereka sudah 8 kali Nabi mengirim, enggak mau berdamai juga. Akhirnya mereka buat perang. Nanti jadi perang Badar setelah ini. Pada bulan Ramadan tahun depan, bulan Ramadan 17 Ramadan terjadi perang Badar, tapi masih lama. Masih lama, tahun kedua. Saya ingin sekali menerangkan kepada orang yang mau pelajari sejarah bahwa semua gara-gara bukan dari Islam. Bukan. Sebab Islam kerjanya kalau diberi kesempatan oleh Allah, alladzina immakkannahum fil ard. Kaum muslimin kalau mereka berkuasa dan berkesempatan berkuasa di bumi, kerja mereka adalah aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Kerja mereka ingin mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar. Walillahi aqibatul umur. Semua urusan berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, bukan dibuat sendiri oleh Nabi. Urusannya menyiarkan dakwah, memperbaiki agama yang telah rusak, mengajarkan manusia ke jalan yang lurus, menuntun manusia jangan hidup dalam maksiat dan kesesatan. Aizai rahimakumullah. Bayangkan bagaimana pedihnya Nabi dengan sahabat, memikirkan ancaman yang datang dari kaum Quraisy bangsanya sendiri dan juga dari orang-orang munafik yang bekerja sama dengan orang Quraisy. Nabi siang malam diancam sehingga Nabi dijaga. Saatnya tidak lagi dijaga Nabi ketika turun ayat yang saya bilang tadi, surat apa tadi? Surah Al-Maidah ayat 67. Surah Al-Maidah surah 67. Wallahu ya'simuka minan nas. Jangan susah Muhammad. Allah akan memelihara kamu daripada manusia dan enggak akan kalah kamu dalam perang. Jangan takut, pasti menang. Jaminan Allah. Jangan takut. Kerja yang benar. Ini hanya perjuangan, jangan dibilang perjuangan mudah. Ini sunnatullah, perjuangan memang berat. Tidak bisa balik tangan gini. Kalau kita merdeka juga di Jepang, di Belanda, bebas daripada penjajahan Perancis juga dengan usaha, bukan nahan diri dijajah. Enggak. Orang beriman enggak boleh nahan. Pertahankan diri dulu. Pertahankan diri. Kalau diserang, balas. Jangan tunduk. Mengambil harta kita, merampas tanah kita, jajah kita, mengambil sumber daya negeri kita, meruntuhkan agama kita, merusak akhlak kita.
Awak lihat. Bagaimana sayur ni. Tapi bet tidak gagahan nampu ya cok dah. Jangan. Malam ini sudah sampai di sini. Nanti saya lanjutkan sampai jadi perang. Ada 19 perang besar sebelum Nabi meninggal. Allah. Semua bukan gara-gara Islam. Bukan. Terima kasih. Syukran jazilan. Jazakumullah khairan ala husnil mutaba'ah wal inayah. Wa insyaallah naltaqi fursatan ukhra biidznillah taala. Merumpuk malam berikutnya dalam kajian yang lain izin Allah. Waktu tidak mengizinkan lagi, kita melakukan salat sebentar lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.